Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu Advent yang pertama, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin berwarna ungu. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Advent bagi saudara sekalian. Selamat Advent, Tuhan datang segera. Ketika kita masuk pada minggu Advent, kita dibimbing pada hidup dalam pengharapan. Advent sekaligus juga menjadi masa puasa bagi umat Kristen, menyangkal diri sendiri dan bertobat agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh tutup altar dan lilin berwarna ungu ini. Minggu Advent pertama ini mengarahkan kita berjalan di dalam terang Tuhan, di tengah banyaknya manusia yang bergumul dan menderita karena penyakit HIV/AIDS yang merebak di dunia ini. Terang Mesias itulah yang membangkitkan pengharapan kita di dalam sukacita untuk menyambut Raja kemuliaan. Marilah kita bersukacita menyembah Dia dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 38 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Dalam minggu ini, tepatnya tanggal 1 Desember diperingati Hari AIDS HIV sedunia. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau menginspirasi gereja-gereja dan komunitas kami untuk menjadi tempat perlindungan dan dukungan bagi penderita penyakit HIV/AIDS. Biarlah kami menjadi perwujudan kasih-Mu di dunia. Berikanlah kesabaran, kekuatan dan pengertian bagi keluarga yang mendampingi mereka. Demikian juga dengan para medis yang merawat mereka. Jauhkan dari mereka beban dan keputusasaan, dan penuhilah hati mereka dengan kasih dan harapan. Bantulah mereka untuk tetap menjadi terang dan penghiburan bagi orang terkasihnya, dan jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam perjuangan ini. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 229 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 43 ayat 1 dan 2. Raja
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui dosa-dosa kami yang telah melukai hati-Mu dan sesama kami, termasuk dosa-dosa yang menyebabkan penderitaan dan stigma terhadap mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Kami memohon belas kasih-Mu untuk mengampuni kami. Sembuhkanlah setiap luka fisik dan batin mereka yang menderita HIV/AIDS. Berikanlah mereka kekuatan, harapan, dan damai sejahtera yang melampaui segala pemahaman. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk melihat setiap individu dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Perkuatlah para keluarga dan tenaga medis yang merawat mereka. Lindungilah mereka dari penyakit dan berilah mereka kekuatan dan untuk terus berjuang. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 240 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent pertama ini, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13, ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan
dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1 dan ayat 2. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta rakyatlah dekat bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergema, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 42 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Hai kamu yang dikutuk Musa, karena melanggar Taurat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang pertama hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 1-5, saya membaca untuk kita semuanya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Advent bagi kita semuanya. Sukacita kita semakin nyata ketika kita memasuki minggu-minggu Advent ini yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah ketika kita merayakan Advent, itu artinya kita sedang dipersiapkan untuk menyambut sukacita besar pada perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sukacita yang kedua pada minggu Advent ini adalah ketika kita sedang dipersiapkan untuk menyambut hari Tuhan, hari kemenangan, hari kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membawa keselamatan yang sesungguhnya bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya sebelum khotbah ini menggambarkan, menguraikan bagaimana bobroknya kehidupan umatnya, umat Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, rupa-rupa pemberontakan,
rupa-rupa dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Mereka sungguh jauh dari Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dalam pasal 1 ayat 3 digambarkan taraf kehidupan mereka, taraf moral mereka, taraf pengenalan mereka akan Tuhan lebih rendah dari lembu dan keledai. Kalau Yesaya menyebutkan lembu mengenal siapa pemiliknya, keledai tahu siapa yang memberi dia makan. Tetapi Yesaya menggambarkan umat itu sungguh-sungguh lebih rendah dari lembu dan keledai ketika mereka tidak tahu siapa yang memelihara, siapa yang menjagai, siapa pemilik mereka, yaitu Tuhan kita yang bertahta dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, sekalipun mereka menyampaikan persembahan-persembahan, mereka menghantar persembahannya, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka disebutkan Tuhan jijik pada korban-korban yang mereka sampaikan. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau menerima persembahan-persembahan itu. Karena sesungguhnya sekalipun mereka menyerahkan persembahannya banyak-banyak, besar-besar, tapi Tuhan tidak ingin. Tapi Tuhan tidak mau terima. Tapi Tuhan tidak menginginkannya. Karena di samping persembahan yang banyak itu, mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kehidupan yang sedemikianlah yang menyebabkan mereka jatuh pada penghukuman Tuhan. Itu ketika nanti mereka berada dalam pembuangan. Karena kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan selalu merencanakan, merancang keselamatan di balik penghukuman itu. Maka yang pertama diserukan adalah pertobatan. Hamuboni roha. Dan itulah yang diserukan pada minggu hari ini, berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan adalah gambaran dari kehidupan yang benar-benar berbeda dari apa yang telah mereka hidupi selama ini, yang membuat mereka jatuh pada penghukuman. Oleh sebab itu, Yesaya menguraikan bentuk-bentuk dari hidup yang berjalan dalam terang Tuhan. Yang pertama adalah menatap, melihat, memandang ke gunung Tuhan di Bukit Sion. Datang ke rumah Tuhan sebagai bentuk dari keinginan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kita pun sekalian diajak pada hari ini berjalan dalam terang Tuhan, artinya rajin datang ke rumah Tuhan. Punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan dapat kita peroleh dalam banyak hal. Datang ke rumahnya, bersekutu dengan firman-Nya, mendengar firman-Nya adalah bentuk-bentuk bahwa kita datang ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kembali kehidupan kita. Seberapa rindukah kita datang ke rumah Tuhan? Seberapa sering atau bahkan sudah semakin jarangkah kita datang ke rumah Tuhan? Minggu Advent yang pertama ini menyerukan kepada kita datang ke rumah Tuhan. Yang kedua, datang ke rumah Tuhan juga adalah bentuk bahwa kita sedang berjalan di dalam terang Tuhan, karena datang ke rumah Tuhan itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dalam pertemuan di rumah Tuhan, kita diajar, dituntun menurut firman Tuhan yang kita dengarkan atau yang diperdengarkan kepada kita. Maka pada hari ini kita juga semakin diingatkan, apakah yang mendorong kita untuk datang ke rumah Tuhan? Apakah yang memotivasi kita untuk datang ke rumah Tuhan? Satu hal ditegaskan pada khotbah ini adalah
keinginan untuk belajar dari firman Tuhan. Maka buanglah segala hal yang mendorong kita datang ke rumah Tuhan selain dari keinginan untuk belajar dari firman Tuhan. Tanyalah hati Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah hal lain yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk datang ke rumah Tuhan selain dari keinginan untuk belajar? Apakah kita datang ke rumah Tuhan untuk mempertontonkan diri kita, mempertontonkan segala sesuatu yang ada pada kita? Apakah kita datang ke rumah Tuhan untuk melihat-lihat kesalahan orang lain, atau untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Bapak Ibu Saudara, dari Sion akan keluar pengajaran dari firman Tuhan yang disajikan bagi kita. Maka datanglah ke rumah Tuhan. Berangkat dari rumah, persiapkan hati, pikiran, jiwa untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Demikianlah orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab pelajaran atau pengajaran dari firman Tuhan di baitnya, di rumahnya, ataupun di mana kita peroleh, kita dituntun, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam perdamaian, menjadi pribadi-pribadi yang bertransformasi. Yesaya menggambarkan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Pedang-pedang adalah alat untuk berperang. Tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Tombak-tombak adalah alat untuk berperang. Namun mereka mengubah semuanya itu. Mereka bertransformasi. Kita juga diajak hari ini untuk bertransformasi, mengubah kebiasaan, sifat, keinginan-keinginan, mengubah karakter, sifat, keinginan yang ada pada kita, yang tadinya gemar berperang, gemar beradu mulut, gemar berkelahi. Hari ini kita diubahkan supaya bertransformasi, menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kedamaian. Di samping kedamaian yang kita ciptakan, kita juga diajak untuk saling peduli satu dengan yang lain, mengupayakan kesejahteraan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, demikianlah orang-orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Tidak ada memikirkan kejahatan-kejahatan, tidak ada memikirkan balas dendam, kecelakaan bagi orang lain, tetapi justru bagaimana dia hidup dalam segala keinginan dan hasratnya membawa perdamaian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Advent yang pertama ini, berjalan dalam terang Tuhan itu, kita tunjukkan dalam 3 hal ini. Yang pertama, punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Semakin rajinlah ke rumah Tuhan. Semakin rajinlah menghadap Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui doa, nyanyian, dan dalam pendengaran firman. Yang kedua, kerinduan untuk terus-menerus diajar oleh firman Tuhan yang kita dapatkan dalam berbagai kesempatan, apakah dalam persekutuan, apakah dalam pembelajaran, apakah di gereja ataupun di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan pengajaran itu. Dan yang ketiga, pada akhirnya ketika kedua hal itu boleh kita lakukan, kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang membawa kedamaian, menjadi pribadi-pribadi yang benci dengan pertengkaran, tetapi selalu mengupayakan kedamaian satu dengan yang lain, mengupayakan kesejahteraan, kepedulian antara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami untuk firman yang sudah menyapa kami pada minggu Advent yang pertama ini, ketika firman-Mu menyerukan kepada kami supaya kami berjalan dalam terang Tuhan. Sungguh, kehidupan kami banyak diliputi oleh kuasa-kuasa gelap,
dan kehidupan yang menggambarkan bahwa kehidupan kami sedang berjalan dalam kegelapan. Sesungguhnya itu akan membawa kami kepada penghukuman. Maka hari ini firman-Mu menyerukan kepada kami supaya kami berjalan di dalam terang Tuhan. Tuntun dan mampukan kami Tuhan, supaya mempunyai kerinduan yang besar untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Sebab dengan demikianlah kami sedang berjalan dalam terang Tuhan. Dalam persekutuan kami dengan Tuhan, kami sedang memperoleh kesempatan yang besar untuk diajar, dituntun oleh firman yang kami dengar. Maka biarlah dalam setiap pertemuan kami dan persekutuan kami di rumah Tuhan, ataupun di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami terbuka, pikiran kami dan jiwa kami terbuka untuk diajar dan dituntun sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Dan ketika pengajaran itu kami terima, hidup kami diubahkan, ditransformasi dari kehidupan yang sering gemar bertengkar, gemar berperang, tetapi hidup kami diubah menjadi hidup yang gemar akan perdamaian. Hidup yang selalu membawa perdamaian dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Hidup kami adalah sumber kedamaian. Ajarlah kami Tuhan untuk membawa damai kepada seluruh bumi, kepada segala makhluk. Karena itulah sesungguhnya pengajaran firman-Mu kepada kami untuk menunjukkan bahwa kami sedang berjalan di jalan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah itu bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP dimanapun pada hari ini mendengarkan firman ini, biarlah mereka beroleh berkat dan tumbuh dalam pengajaran iman yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu,
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu ronda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.